أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung kembali pelajaran bahasa Arab dasar, masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di pelajaran yang ke-13, yaitu pelajaran tentang macam-macam dari isim jamak. Ya, isim jamak ada 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita langsung baca di pelajaran 13 bagian ketiga yang jim. Kita lihat jim, haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Mereka ini adalah saudara-saudaraku dan mereka itu adalah teman-temanku. Man ulaikar rijalut tiwalu. Siapakah para laki-laki yang tinggi tersebut atau yang tinggi itu, ya. Hum atibba'u min Amerika. Mereka ini adalah para dokter. Atibba jamak dari tabib, atibba'u min Amerika. Man ulaikan nisa'u. Siapakah wanita-wanita itu, ya, an-nisa, ya, wanita-wanita jamak, yang mana mufradnya adalah jika satu orang wanita maka mar'atun, tapi ketika dijamak menjadi nisaun, ya. Kemudian hunna ummahatut thalibati. Mereka ini adalah ibu-ibunya para pelajar putri, ya, para siswi. Aba'ut tullabi indal mudiri, ya, bapak-bapak pelajar putra, indal mudiri, di sisi mudir, artinya bersama mudir. Aulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Apakah wanita-wanita itu adalah khalatuki ya Maryamu, yaitu bibik-bibikmu wahai Maryam. Khalat, khal itu dari artinya adalah saudara dari ibu. Jadi khalah adalah bibi dari pihak ibu. Ya, ketika dijamak khalatun menjadi khalatun. Ini disebut bagian dari jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kemudian aulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu la hunna ammati. Tidak, mereka adalah bibik-bibikku, artinya bibik dari bapak. Jadi am itu adalah paman dari pihak ayah, sedangkan khal itu dari pihak ibu. Demikian juga khalah atau ammah itu bibi dari saudara dari ayah, sedangkan khalah adalah bibi atau saudari dari ibu. La hunna ammati. Tidak, mereka itu adalah bibi-bibi dari pihak ayah saya, ammati. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Mereka ini adalah para dokter dan mereka itu adalah para teknisi. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Para laki-laki ini mereka fuqara, jamak dari fakir, itu orang-orang miskin. Wa ulaika aghniya'u, dan mereka itu aghniya, yaitu orang-orang kaya, jamak dari ghaniyun. Jamak dari ghaniyun aghniya'u. Ulaika tullabu di'afun. Para pelajar itu, ya, di'afun, lemah. Lemah itu di'af di sini yaitu dari kata dhaif, dijamak menjadi di'af. Dhaifun, di'af. Man ulaika rijalu, ya, ar-rijal, dan siapakah para laki-laki itu? Hum wuzara'u. Mereka ini adalah wuzara, itu para menteri. Jamak dari wazir, wazirun, wuzara. Nah, ini pelajaran yang ke-13 jim, ya. Jadi ada banyak macam-macam atau contoh dari jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kita masuk ke latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Hawil mubtada'a, rubahlah mubtada, fi kullin minal jumalil atiyati, di setiap dari kalimat-kalimat berikut, ila jam'in, yaitu kepada jamak. Jadi rubah mubtada kepada jamak, ya.
ma'tagyiri ma yalzamu, dengan ya perubahan apa-apa yang diperlukan. Artinya jika ada perubahan kata yang diperlukan ketika mubtada'nya dirubah, maka dia juga harus dirubah. Jika tidak perlu dirubah, maka tidak perlu dirubah. Misalun, contoh, dzalikar rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah seorang guru. Ketika dzalika di sini mubtada, ya. Ketika kita i'rab, dzalika adalah mubtada, ar-rajulu sebagai badalnya, maka mudarrisun adalah khabar. Kita rubah mubtada'nya menjadi jamak, dzalika menjadi ulaika. Maka semua yang berkaitan dengan mubtada maka ikut berubah. Dzalikar rajulu mudarrisun. Kita rubah ulaikar rijalu mudarrisuna. Ya. Jadi ketika mubtada'nya dirubah maka badal ikut berubah. Ya, khabar juga ikut berubah. Termasuk juga misal sifat yaitu na'at, dia akan juga ikut berubah. Contoh kita lihat nomor 1, kita baca man dzalikal fata, kita rubah ya, man ulaikal fityatu, ya. Jadi dzalika diganti menjadi ulaika, fata menjadi fityah. Atau contoh lain misal nomor 3. Kita baca nomor 3. Tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Kita rubah ya. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Banatu at-tabibi. Para pemudi itu adalah putri-putri dari Pak Dokter. Semacam itu. Nah, di sini ketika tilka dirubah, mubtada'nya dirubah, ya, maka semuanya ikut berubah kecuali isim yang tidak berkaitan langsung. Contoh misal, yang tidak berkaitan langsung itu di sini adalah kalimat tabib. Misal tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Ketika tilka sebagai mubtada kita rubah menjadi ulaika, maka semua yang berkaitan dengan mubtada ini harus ikut berubah, ya. Contoh di sini ada al-fatatu. Al-fatatu ini sebagai badal. Badal, ya, dia mengikuti apa yang dia ganti. Badal itu artinya pengganti. Maka dia mengikuti apa yang dia ganti. Atau badal, maka dia ikut berubah. Ini bintu, dia sebagai khobar. Khobar juga ikut berubah, ya, mengikuti tilka menjadi ulaikal fatayatu banatut tabibi. Tabibi, kenapa dia tidak ikut berubah? Ya, karena dia posisi sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih untuk bintu, ya, jadi dia mengikuti bintu, bukan mengikuti tilka, ya. Beda dengan al-fatatu. Al-fatatu, ya, yang ditunjuk tilka ini. Demikian juga khobarnya khobar mubtada, mengikuti. Sehingga yang tidak berkaitan langsung dengan mubtada tidak perlu berubah. Tilkal fatatu bintut tabibi berubah menjadi ulaikal fatayatu banatut tabibi, ya. Tidak perlu dirubah menjadi banatul atibbai, misal. Tidak perlu. Kemudian contoh yang berikutnya.
Kita baca kemudian nomor 8. Kita baca nomor 8. Tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Ya, tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Kita rubah mubtada tilkanya menjadi ulaikal fatayatus sigharu as-sigharu akhawatu Hamidin. Akhawatu Hamidin. Itu perubahannya. Ya, as-saghiratu di sini adalah na'at, sifat, ya, mengikuti atau mensifati al-fatatu. Maka ketika al-fatatu berubah menjadi fatayat, maka as-saghiratu juga harus berubah mengikuti man'utnya. Sehingga jawabannya adalah ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Akhawatu Hamidin. Kemudian kita beranjak ke latihan yang kedua. Tamrin ats-tsani. Asyir ilal asma'il atiyati. Tunjuklah, asyir ila, tunjuklah. Asyir ilal asma'il atiyati, tunjuklah isim-isim berikut bismi isyaratin, dengan isim isyarah lil ba'idi, dengan isim isyarah yang jauh, untuk yang jauh. Ada dzalika, tilka, ulaika. Ya. Sekali lagi, dzalika ini untuk menunjuk sesuatu yang muzakkar, tilka menunjuk sesuatu yang muannas, dan ulaika untuk menunjuk sesuatu yang akil. Jamak akil. Ulaika untuk menunjuk jamak akil. Artinya sesuatu yang berakal. Adapun yang tidak berakal maka tidak boleh menggunakan ulaika. Kita lihat nomor 1, ada kata talibun. Talibun ini satu tunggal mufrad dan dia muzakkar, talibun. Maka kalimat yang tepat adalah dzalika talibun. Ya, dzalika talibun. Kita lihat lagi kemudian misal nomor 3. Nomor 3. Ada kata mudarrisatun. Mudarrisat inilah jamak akil. Ya. Para guru perempuan. Ini jamak. Ya. Dan ini akil, guru, ya, manusia. Maka kalimat yang tepat adalah ulaika mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Kemudian kita lihat nomor 6. Ya, demikian pula nomor 6. Ada kalimat aba'ut tullabi. Aba'ut tullabi. Aba jamak dari ab, bapak. Artinya bapak-bapak pelajar. Ini adalah jamak, ya. Dan jamaknya adalah akil, jamak akil. Ya, sesuatu yang berakal, bapak-bapak. Sehingga isim isyarah yang tepat juga sama, yaitu ulaika aba'ut tullabi. Aba'ut tullabi. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, misal di sini ada nomor 8, ada kata ummu Muhammadin, ibunya Muhammad. Maka isim isyarah yang tepat adalah ibunya Muhammad ini muannas, tunggal. Maka isim isyarahnya adalah tilka ummu Muhammadin. Tilka ummu Muhammadin. Nah, semacam itu cara menjawabnya. Latihan yang ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyati. Datangkan atau hadirkan jamak kalimat-kalimat berikut. Ya, atau kata-kata berikut. Ada ummun, abun, imra'atun, ammatun, dhaifun, ya, wazirun, dan ismun. Tulis saja jamaknya, karena ini hafalan, ya. Seperti contoh ummun, jamaknya ummahatun, dan seterusnya. Berikutnya, latihan yang keempat, iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Cukup kita baca saja. Ada kata asdiqa'u, jamak dari sodiq. Asdiqa'u, teman-teman. Aghniya'u, aqwiya'u. Aqwiya ini artinya yang kuat. Ya, aqwiya itu artinya kuat. Dari kata qawiyun, ketika dijamak, ya, aqwiya'u, ya, orang-orang yang kuat, seperti itu. Atibba'u, tabib, atibba'u. Fuqara'u, fakirun, fuqara'u. Zumala'u, ya, dari kata zamil, zamilun artinya teman, zumala'u. Wuzara'u,
Wuzara ini adalah jamak dari wazir, itu menteri. Ulama'u, jamak dari alim, itu orang yang berilmu, ya, orang berilmu. Nah, catatan terkait latihan keempat ini, kita lihat semua isim-isim jamak ini dia tidak ditanwin, ya, alias dia dibaca harokat biasa, ya, tidak ada tanwin di sana. Jadi setiap kali kita menemui isim-isim yang berwazan atau berpola seperti di contoh ini, maka dia tidak boleh ditanwin. Polanya adalah af'ila'u atau fu'ala'u. Jadi ada dua macam pola yang mirip sebenarnya. Ada wazan yang berwazan af'ila'u. Contohnya misal aghniya'u. Ya, aghniya'u, ya, orang-orang kaya. Maka ini agniya dia mengikuti wazan, mengikuti pola af'ila'u, maka dia tidak boleh ditanwin, artinya menggunakan harokat biasa. Kita lihat polanya sama ini. Pertama dia di fathah, ya, di fathah. Kemudian setelahnya huruf kedua di sukun, sama. Kemudian huruf ketiga di kasroh, sama. Kemudian berikutnya dipanjangkan, ya, sama. Ya, kemudian ditutup dengan hamzah juga sama. Ini artinya wazannya atau polanya sama. Maka setiap isim yang mengikuti pola af'ila'u maka tidak boleh ditanwin. Demikian juga pola yang kedua, yaitu fu'ala'u. Fu'ala'u contohnya seperti fuqara'u, ya, fu'ala. Fu'ala'u contohnya, ya, fuqara. Fuqara'u. Kita lihat wazannya sama. Huruf pertama di dhamma, berikutnya di fathah, kemudian panjangkan. Kemudian yang terakhir ada hamzah. Nah, ini artinya wazannya sama. Ketika wazannya sama berarti dia mengikuti cara baca wazannya, tidak boleh ditanwin. Ya, kemudian kita lihat di sana ada asmaul isyarati lil ba'id. Isim isyarah untuk yang jauh, sesuatu yang jauh. Ya, jadi isim isyarah itu ada yang qarib, lil qarib, dan lil ba'id. Lil qarib untuk yang dekat, untuk menunjuk sesuatu yang dekat, seperti hadza, hadhihi. Ketika dijamak haula'i, ya, seperti pelajaran, ya, sebelumnya. Sama halnya dengan lil ba'id untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Yang jauh juga ada 3. Dzalika, tilka. Ketika dijamak ulaika, ya. Jadi untuk yang dekat hadza, hadhihi, jamaknya haula'i. Untuk yang jauh dzalika, tilka, jamaknya ulaika. Nah, singkatnya semacam itu. Kemudian di sana juga ada bentuk penggunaan fi'il madhi seperti Muhammadun dhahaba atau Maryamu dhahabat. Jadi untuk wanita diberikan tanda ta, sukun di belakang, ya, sebagai tanda bahwa fi'il itu fi'il ada domir wanita di sana. Namun ketika dijamak Muhammadun, yang domirnya huwa, dijamak menjadi hum. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun, ya, domirnya hum, maka berubah fi'il menjadi dhahabu. Demikian pula Maryamu dhahabat. Maryam ini dia domirnya hiya, kata gantinya hiya. Ketika dijamak hiya menjadi hunna, domir menjadi hunna. Sehingga Maryamu, contohnya Maryamu Aminatu wa Fatimatu dhahabna, dhahabna, ya. Mereka wanita-wanita itu dhahabna, pergi. Nah, ini perubahan pada fi'il madhi.
Kita lihat di sana al-kalimatul jadidatu, ada dhaif, dhaifah ketika dijamak di'afun, artinya lemah. Ada ummun, jamaknya ummahatun, qawiyun, aqwiya'u. Ada abun, jamaknya abaun. Ada alimun, jamaknya ulama'u. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran di pelajaran ke-13 yang terakhir, bagian terakhir, yaitu bagian jim atau bagian C. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari. Pelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat, difahami dengan baik, dan bisa kita latih terus sehingga pelajaran bahasa Arab kita benar-benar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.